Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini saya Mangasep akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dendam Gadis Desa bagian ke-8. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Minumlah, dan sebelum kau masuk angin, kenakanlah pakaianmu, oke? Habis berkata demikian, Magdalena masuk lagi ke dapur. Ramandita menekuk kopinya secicip. Pas dengan seleranya, ia kemudian pergi ke kamar tidur yang tadi untuk mengenakan pakaian. Dari dapur ia dengan suara Magdalena berseru, "Hei, jangan lupa cuci itumu dulu ya." Disusul tawa menggigit. Setelah kain-kain kotor dialihkan ke mesin pengering dan Magdalena pun sudah menyiapkan hidangan di meja makan. Mereka bersantap makanan dengan riang gembira sambil sesekali bercubit-cubitan. Barulah setelah mereka selesai makan, Magdalena sekonyong-konyong bertanya dengan suara dan wajah serius, "Mengapa kau tidak berterus terang saja, Rama?" Karena pada saat itu Ramandita habis meneguk teh. Hampir saja ia tersedak saking terperanjatnya. "Apa maksudmu, Magdalena? Berhentilah berpura-pura sayangku." Adakah sesuatu yang salah pada diriku, Lena?" "Ada berapa, Ramandita?" gumam Magdalena. Matanya lurus dan tajam menusuk ke mata Ramandita. "Pertama-tama tentang kain spray." Ia diam sejenak melihat reaksi terperanjat lagi di wajah Ramandita. Lalu, "Dari semula tidak berniat, setelah sanggama kita tadi kau tiba-tiba ingin menukar spray itu. Lantas, aku tidak kau perbolehkan memasukkan sendiri isi keranjang ke dalam mesin cuci. Masih kurang jelas, ketika tadi aku membuat kopi untukmu, aku berpaling untuk menanyakan apakah kau masih membenci kopi yang kelewat manis. Aku tak jadi membuka mulut, karena saat itu kulihat kau melemparkan spray ke kamar pembantu. Setelah itu, aku cepat membalik dan pura-pura tidak melihat apa yang kau lakukan." Wajah Ramandita berubah pucat. "Lena, tunggu dulu Rama. Kalau engkau tidak berkata jujur, aku pasti mengetahuinya. Dan saat ini juga, aku meninggalkanmu dengan keyakinan dan kesadaran penuh bahwa diriku ini sudah tak punya arti apa-apa lagi dalam jiwamu. Bahwa aku hanya sekedar diperlukan untuk pemuas hawa nafsumu saja." Ramandita terenyak lesu di kursinya, menarik napas berat dan panjang, kemudian bergumam getir, "Maafkan Lena. Lena, aku tidak seharusnya memanfaatkan hubungan kita yang tetap mesra dan intim untuk..." "Memanfaatkan, Rama?" desah Magdalena terengah. "Ceritanya panjang, Magdalena, dan teramat sangat menakutkan." Ramandita merintih sakit. "Sungguh tidak pantas aku melibatkan dirimu. Padahal Haryanto sudah menganjurkan agar aku memanfaatkan saja salah seorang gadis-gadisnya. Aku tinggal menikmati, membayar, kemudian menendang gadis itu kapan aku suka." Magdalena menggenggam telapak tangan Ramandita berujar lembut, "Ceritakanlah sayangku." Ramandita menyerah. Ia menceritakan apa adanya dengan ringkas, tetapi cukup jelas untuk dapat dimengerti betapa jiwanya dilanda kegoyahan akibat terpaksa mempercayai sesuatu yang selama ini senantiasa ditertawakan dan dicemohkannya. Magdalena diam mendengarkan. Selesai Ramandita bercerita, ia berpikir sejenak. Tidak ada pertanyaan atau pertanyaan tak percaya.
ataupun komentar apa-apa yang dilakukan Ramandita selama hari terakhir ini. Tetap menggenggam hangat telapak tangan Ramandita. Ia hanya berujar lembut tanpa ragu-ragu sedikit pun. Aku mengerti dan aku siap mendampingimu walau apapun yang telah dan akan terjadi. Bantuanmu sudah lebih dari cukup, Magdalena. Selebihnya, serahkan sajalah padaku. Kau bebas untuk pergi dan tidak melibatkan diri. Risikonya bisa jadi sangat mengerikan. Kau bilang tadi kalian bermaksud menyewa seorang medium, bukan? Magdalena bertanya tenang. Kepalang bahasa Rama, mengapa tidak aku saja toh? Yang kalian butuhkan hanyalah medium biasa-biasa saja yang tak perlu punya ilmu macam-macam. Jangan membantah sayangku. Mungkin diriku ini kotor setelah kejadian yang menimpa kita 2 tahun berselang. Tetapi untukmu, apapun akan kuberikan pujaanku. Nah, sekarang teleponlah mereka, mintalah mereka datang segera. Kalian tidak rela terlambat untuk kedua kalinya, bukan? Tidak ada lagi waktu untuk berbantah, dan Ramandita pun beranjak menuju meja telepon. Dan sibuklah orang-orang di rumah itu yang mula-mula sibuk. Bila itu bisa disebut kesibukan adalah Aki Juhari, dukun yang sebelumnya menunggu tak sabar di rumah Haryanto. Segera datang setelah menerima kabar lewat telepon. Ia datang temani Haryanto yang wajahnya tampak kemalu-maluan sewaktu bertukar salam dengan Magdalena. Pernah ia berkata, andai saja Magdalena itu istrinya, Haryanto pasti akan membutakan mata terhadap perempuan-perempuan lain. Tanpa banyak bicara, Aki Juhari segera minta diperlihatkan kain spray yang diperuntukkan sebagai lapisan bersanggama oleh tuan dan nyonya rumah. Setelah menerima spray, ia minta disediakan ember berisi air. Ke dalam mana spray ia rendam selama beberapa menit. Ia kemudian meludah ke telapak tangan. Lalu cairan ludah ia gosok-gosokkan di kedua telapak tangannya. Lalu sambil komat-kamit membaca mantra, kedua telapak tangan Aki Juhari dibenamkan pula ke dalam air di ember dan dipergunakan spray meremas-remas, sementara yang lain mengawasi dengan sorot mata tak berkedip saking ingin tahunya. Aki Juhari pelan-pelan mengangkat kain spray yang basah kuyup dari dalam ember. Bantu aku menghamparkannya, ia berkata tanpa melihat pada siapa ia meminta bantuan. Bergegas Ramandita, Haryanto, kemudian juga Magdalena bantu menghamparkan kain spray di permukaan lantai yang sebelumnya sengaja dikosongkan dan dibersihkan. Awalnya tak tampak apa-apa kecuali motif bunga anggrek warna violet di 4 sudut kain spray berwarna merah muda itu. Detik demi detik berlalu dalam sepi. Yang terdengar hanya bunyi mulut Aki Juhari mengantuk dan membuka lantaran, membaca mantra tanpa suara. Kemudian muncullah sesuatu di permukaan kain spray yang basah itu. Munculnya perlahan-lahan dan makin lama makin jelas. Kelihatanlah noda-noda kuning di beberapa tempat, disusul noda-noda kuning kemerahan, lalu noda-noda hitam legam. Apakah itu? Bisik Haryanto terkesima. Aki Juhari menunjuk sambil menjelaskan. Yang berwarna kuning adalah persenyawaan sperma Nak Rama serta istri. Yang kuning kemerahan, persenyawaan sperma Nak Rama dengan si Nona. Adapun percak hitam itulah noda percikan dari selaput darah yang robek. Meskipun Ramandita sebelumnya telah memberitahu apa yang ia lakukan ketika bertemu pertama kali dengan si Nona, Magdalena cemberut. Kecemburuan istrinya dapat dimengerti Ramandita. Ia sandut tangan Magdalena dan menatap dengan pandangan meminta maaf. Magdalena diam saja, tak bereaksi apa-apa kecuali cemberut di bibirnya yang perlahan-lahan menghilang. Ambilkan benang yang berwarna kuning emas kalau ada. Bila tidak, warna hitam pun jadi sekalian dengan jarum jahit.
Aki Juari mengeluarkan perintah tanpa mengalihkan matanya dari noda-noda di permukaan spray. Karena sebelumnya telah diberitahu, dalam tempo singkat Ramandita sudah menyerahkan apa-apa yang diminta orang tua itu. Magdalena membantu memasukkan ujung benang ke lubang jarum. Aki Juari sendirilah yang menjahitkan benang ke kain spray. Jahitannya kasar, tidak teratur, namun terlihat jelas membuat lingkaran besar di dalam lingkungan, mana terdapat noda kuning, kemerahan, serta noda hitam. Terkurung sudah, desah Aki Juari puas, seraya menyerahkan jarum dan gulungan benang ke tangan Magdalena. Sewaktu menerimanya, Magdalena menyeletuk tanpa sadar. Saya harap ini bukan permainan sulap. Ramandita bermaksud menegur Magdalena, tetapi Aki Juari sudah mendahului, katanya tenang dan yakin. Cobalah, keringkan kain spray ini, supaya kalian lihat aku bukan tukang sulap murahan itu. Dengan enggan Ramandita membawa kain spray yang kemudian ia masukkan ke mesin pengering, sambil menunggu mereka mempercakapkan rencana-rencana selanjutnya, serta risiko-risiko yang mungkin terjadi, khususnya pada Magdalena. Aki Juari mengingatkan, menjadi medium tidak gampang anakku. Tidak jadi soal apabila kekuatan gaib yang kita hadapi masih sebanding dengan ilmuku, apalagi ilmuku setingkat di atasnya. Nah, bila ilmuku ternyata kalah kuat, bukan mustahil taruhannya adalah nyawa. Magdalena bergidik sesaat, lalu ia genggam erat tangan Ramandita, berbisik lirih dari celah-celah bibirnya yang pucat. Andai kematian itu akhirnya datang juga, dan itu adalah demi suamiku, aku siap dan rela menerimanya. Ramandita terenyuh. Ia balas menggenggam erat dan hangat tangan Magdalena. Kau pernah jatuh sebagai korban karena aku, Lena. Tumbal yang satu ini sudah lebih dari cukup, jadi biarlah kami mencari orang lain sebagai medium. Magdalena menatap lurus ke mata suaminya dan bertanya tajam. Kalau perempuan lain mungkin saja demi kau, mengapa aku tak boleh? Tapi mungkin spray itu sudah kering, biar ku ambilkan. Gumam Magdalena mengabaikan keberatan suaminya. Ia kemudian pergi dan kembali lagi dengan kain spray yang sudah kering. Ketika dihamparkan, yang tertinggal hanyalah jahitan melingkari benang kuning emas. Noda-noda ganjil itu tak tampak sedikit pun, walau hanya bekas-bekasnya saja. Sekarang, rendam lagi ke dalam air, ujar Aki Juari. Ramandita memasukkan spray ke dalam ember. Atas perintah Aki Juari, spray kemudian diangkat lalu dihamparkan di lantai. Noda-noda itu pun muncul lagi, sama jelas dengan yang tadi. Aki Juari tersenyum. Kalian boleh mengulangnya sesering kalian mau. Rendam, keringkan, rendam lagi, dan yang akan kalian lihat tetap sama. Kecuali bila jahitan benang yang sudah dimantrai itu kucabut seluruhnya. Bagaimana? Ramandita ragu-ragu, begitu pula Magdalena. Haryanto tidak, sembari mengawasi dengan pandangan menegur pada suami istri sahabatnya. Ia berkata tegas, kami sudah puas, Ki. Lagi pula, kita lebih baik mengerjakan apa-apa yang mesti dilakukan, bukan? Kalimat terakhir ia tunjukkan pada Ramandita yang mengangguk lalu pergi ke meja telepon. Pada selai di mejanya tertulis beberapa nomor telepon. Nomor-nomor ini segera diputarnya. Setelah mendapat sambungan, ia pun berbicara di telepon. Selamat malam, Om Mardi. Apakah saya mengganggu tidur Om? Terima kasih, saya hanya mau memberi kabar. Rencana kita positif dilaksanakan besok pagi. Baiklah, kami tunggu. Selamat malam Om. Ramandita tak lupa menelpon AKP Robinson Tarigan.
Syukurlah Bapak belum tidur. Oh, justru mau berangkat. Apa? Satu kerangka lagi? Tidak, aku tidak ingin ikut. Oh iya, kami sudah berhasil memperoleh petunjuk yang pernah kita bicarakan itu. Besok Bapak ku kabari lagi. Ah, tadi juga Magdalena mengeluarkan pendapat seperti Bapak, tetapi baiklah, besok kita bicarakan. Bapak mau datang? Syukurlah. Selamat menjalankan tugas, Pak Tarigan. Ramandita meletakkan telepon menyandar di meja. Ia mengawasi istrinya, Haryanto, dan Aki Juari yang juga tengah mengawasi dengan pandangan bertanya. Dengan suara tersendat, ia memberitahu. Si Nona kembali mengambil korban. Pak Tarigan bilang, kerangka korban ditemukan dalam sebuah mobil yang diparkir di tempat sepi sekitar Pandai Ancol. Aki Juari mengumpat marah. Makhluk jahat terkutuk. Sepanjang sisa malam itu Ramandita tak dapat terpejam. Demikian pula Magdalena. Suatu saat Ramandita bergumam cemas. Lebih baik tidak mengambil risiko, Lena. Magdalena menyahut. Cantikkah dia? Siapa? Tanya Ramandita terkejut. Gadis itu, si Nona. Oh, apakah ia mampu menundukkanmu? Hah? Kau tiba lebih dulu dari dia, bukan? Tidak. Lantas, Magdalena masih tak puas. Bersamaan ya? Kecemburuan di balik suara Magdalena nyata terasa. Ramandita kikuk dibuatnya lalu berujar riku. Tidurlah Magdalena. Kau belum menjawab pertanyaanku. Tidak penting. Aku harus tahu. Lena. Ia lebih hebat dari aku, bukan? Ramandita jengkel karena terus dipepetkan. Egonya pun tampil demi membela diri. Gadis itu tak akan muncul dalam kehidupanku, Lena. Itu bila kau tidak meninggalkan rumah ini. Jangan menjadikan aku sebagai kambing hitam, Rama. Kau tahu mengapa kau tinggalkan? Magdalena juga mulai marah. Dan pergi ke satu dan lain lelaki. Aku butuh hiburan. Apakah aku tidak, Magdalena? Magdalena terdiam. Ramandita juga. Lalu pelan-pelan terdengar Magdalena mengisak. Kejengkelan Ramandita mencair. Ia merangkul dan mengecup bibir Magdalena, yang segera menyambutnya dengan pelukan kuat disertai suara mengisak. Teruslah memelukku, Rama. Jangan lepaskan aku lagi. Dan kau, Magdalena, jangan lagi tinggalkan aku sendirian. Keluh Ramandita ikut terpengaruh. Tidak akan sayangku. Aku mencintaimu, Lena. Lebih-lebih aku, Rama. Marilah kita lupakan yang lalu, biarlah lalu ya. Iya. Cium aku lagi, kasihku. Tertidur juga mereka akhirnya menjelang pagi tiba. Hari esoknya berlangsung kesibukan lain. Sebuah mobil sedan dan sebuah lagi pick up dengan bak tertutup meluncur memasuki pekarangan. 4 orang laki-laki berpenampilan rapi turun dari kedua mobil itu, disertai seorang lelaki setengah baya. Kecuali yang disebut terakhir, Ramandita tidak mengenal satupun lainnya. Kenalan Ramandita itu memang hanya bertujuan mengantarkan dan memperkenalkan tamu pada Ramandita. Tugasku sebagai penghubung selesai sudah hari ini. Sekarang tiba waktunya aku mengurus diri sendiri. Bukankah begitu? Katanya sambil tak lupa mengerling pada Magdalena. Umban suamimu mulai tumbuh, tetapi kau malah tampak makin muda saja, Magdalena. Petualangan-petualanganmu pasti mengesankan ya? Magdalena menggumam tersipu.
Ah, Om Hardi, aku bersimpati padamu Ramandita. Orang itu berkata lagi. Tetapi maaf, urusanmu hari ini buatku terlalu muskil. Jadi kuputuskan agar tidak ikut campur terlalu jauh. Tak apa Om Hardi. Nah, selamat tinggal dan selamat berburu hantu. Orang itu tertawa misterius, masuk ke mobilnya, kemudian berlalu ke jalan raya. Sementara Aki Johari melakukan tapas semedi di salah satu kamar tidur yang ia kunci dari dalam. Magdalena sibuk di dapur membuat hidangan untuk tamu. Sementara Ramandita dan Haryanto membantu tamu-tamu itu mengangkati peti-peti karton yang berat dari mobil pick-up. Begitu pula membantu memasukkan atau menempatkan benda-benda tersebut sesuai petunjuk. Salah seorang tamu yang memperkenalkan dirinya dengan nama Alek Paduhai mengaku kelahiran Nias. Menurut Om Hardi, kepala rombongan tamu-tamu itu meraih titel keserjanaan di Kansas Universitas Amerika dan ahli dalam bidang astronomi. Tampangnya serius, cara kerjanya tangkas dan terampil, tetapi tutur katanya maupun sikapnya tetap ramah dan menyenangkan. Ia pun tidak berusaha menyembunyikan kekagumannya ketika berhadapan dengan Magdalena. Anda suami yang sangat beruntung, Bung, katanya, mengomentari dengan suara tulus. Tengah mereka sibuk bekerja muncul pula Robinson Tarigan, lengkap dengan pakaian seragamnya, dan tentu saja bersenjata. Ketika ia lihat Ramandita melirik sarung pistol yang tergantung di kopel rimnya, Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan menceletuk dengan seringai lebar. Biar tampak gagah, mana istrimu yang suka kelayapan itu? Lebih dulu ia berkenalan dengan tamu-tamu tuan rumah, dan setelah itu hampir tak pernah jauh dari Magdalena. Dengan siapa ia mengobrol santai yang beberapa kali diselangi gelak tawa berderai. Tingkah laku keduanya membuat suasana jadi rileks, seolah-olah yang berlangsung di dalam rumah adalah sesuatu yang rutin sehari-hari. Sedikit banyak hal itu membantu mengurangi ketegangan yang terus mengusik perasaan Ramandita. Menjelang tengah hari segala sesuatunya sudah beres. Kegiatan akan berpusat di dua ruangan, yakni ruangan duduk yang telah dikosongkan bagian tengahnya. Kursi dan meja-meja dipinggirkan. Sebagian dipindahkan ke koridor halaman belakang. Ada kabel-kabel tambahan menjulur dari stop kontak di salah satu sudut tembok menjurus ke atas, menembus lalu lenyap di sebelah lain langit-langit akustik. Terpisah di bagian bawah langit-langit tampak 3 buah benda-benda elektronik dalam ukuran mini. Masing-masing sebuah alat menerima suara dan 2 buah kamera yang dapat berputar secara otomatis. Salah satu kamera itu dilengkapi 2 alat pembantu. Alek Paduhai menjelaskan. Antena mini itu akan menangkap, menampung dan menetralisir arus maupun sinar magnetis yang tanpa antena itu mungkin saja menghancurkan kamera. Kotak kecil elastis dari bahan plastik di sebelahnya menyimpan apa yang kami sebut ultra shock filter. Filter jenis ini masih langka dipergunakan. Kami memerlukannya selain untuk mempertajam fokus yang akan ditangkap kamera, sekaligus juga menetralisir bias-bias cahaya yang terlalu tajam dan membuat film terbakar. Menunjuk ke lensa lainnya, ia melanjutkan. Yang tanpa antena tanpa filter ini kamera biasa, dan juga dioperasikan secara otomatis untuk menangkap dan merekam adegan atau gerakan-gerakan benda-benda yang biasa kita lihat dengan mata normal. Yang berbeda dari kamera ini mempergunakan lensa inframerah. Siapa tahu satu dan lain sebab lampu listrik padam dan keadaan berubah gelap gulita. Robinson Tarigan yang akhirnya tertarik juga pada kegiatan-kegiatan para teknisi dan astronom itu, kemudian mengundit ikut ke kamar pembantu untuk melihat apakah segala sesuatu berjalan lancar.
Dua orang teknisi di kamar itu duduk menghadap dua buah televisi close circuit. Di bekas tempat tidur pembantu juga terlihat sebuah video recorder dan sebuah tape recorder. Dua-duanya berukuran besar, dengan pita berkapasitas maksimum 1000 feet. Dengan kapasitas itu kita tak usah kalang kabut mengganti pita sehingga tidak ada kemungkinan rekaman terputus-putus. Cukup untuk kebutuhan selama lebih kurang 20 jam non-stop. Mudah-mudahan saja kita tak perlu bekerja setelah itu, ujar Alec Paduhai tersenyum segan. Hebat, Robinson menecak lidah. Buat apa kalian berusaha payah membeli peralatan yang serba mahal ini? Sehari-hariannya untuk mengamat-ngamati aktivitas binatang-binatang dalam tingkat rendah. Tentu saja yang di luar kemampuan kami dapat kami memperoleh lewat komunikasi terus-menerus dengan meneropong binatang Boska di daerah Lambang, Bandung. Cuma itu. Nah, kami juga sesekali ikut mendeteksi gejala-gejala gempa di permukaan bumi dan beruntung mencapai sukses merekam gerhana matahari. Begitu pula merekam peluncuran komet Halley yang menakjubkan itu. Data maupun rekaman lengkapnya sebagian sudah disiarkan di berbagai media massa. Sebagian lagi yang sifatnya inter kami simpan di lemari dan juga pada file-file komputer. Bila Pak Komandan berminat, kapan saja Anda boleh melihat-lihat hasil pekerjaan kami di kantor. Robinson Tarigan mengangkat pundak sambil mengeluh. Kita sedang berburu yang lebih hebat, kukira. Alec Paduhai tersenyum katanya. Berbicara soal hantu, baru kali inilah kami mendapat informasi yang benar-benar lain dari yang lain. Beberapa rekan pernah mencoba menelusuri ke berbagai daerah, walau boleh dibilang tanpa hasil yang memuaskan. Ya, beberapa di antaranya ada juga yang terekam, namun sangat terbatas dan sulit dianalisis. Begitupun kami tak pernah putus asa. Maka, sewaktu salah seorang rekan memberitahu kasus Paramandita, kami langsung menaruh minat. Begitulah kami diinstruksikan untuk membantu sekuat tenaga dan sesegera mungkin, dengan harapan tentu saja hantu itu benar-benar ada dan kami sukses merekam penampakannya. Kalian harus, dengus Robinson setengah tak acuh. Dengan demikian, aku dapat membuat laporan lengkap mengenai mengapa dan bagaimana korban-korban itu mati terbunuh secara misterius dan mengerikan. Berdoa sajalah supaya hantu itu sudi memperlihatkan wajah cantiknya. Lumayan untuk dinikmati sebagai hiburan dari rasa sepi, bukan? Tambahnya seraya mengerling ke arah Ramandita. Dan kalau ia benar-benar muncul, Komandan? Ramandita menyeringai dengan sorot mata menantang. Ya, barangkali saja ia mau disuruh membuat secangkir kopi untuk mengurangi mumet di benak ini, jawab sang komandan, disusul tawa membahak riang. Yang mendengarkan mau tidak mau ikut terpengaruh lalu tertawa bersama-sama. Yang pasti, ia tak akan lolos lagi dari tanganku. Terdengar ucapan keras di belakang mereka. Aki Joharilah yang berkata itu. Dengan wajah kaku ia mengumumkan, bila segala sesuatunya sudah siap, marilah kita mulai sekarang juga. Ramandita bergumam heran. Hari masih siang, Ki. Tidakkah kita menunggu sampai tengah malam nanti? Tak usah. Yang kita hadapi bukan hantu biasa. Ingat, pertama kali kau bertemu dengan gadis itu, Narama, kau sendiri bilang sedikit pun gadis itu tidak terpengaruh pada sinar matahari yang menerpa tubuhnya. Kalau hantu biasa, pasti sudah kucar-kacir. Kukira yang terpantas buatku adalah tetap di ruangan sempit ini, hitung-hitung nonton film televisi secara cuma-cuma. Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan berujar kalem. Aki Johari membalas sama kalemnya. Tambahan satu, orang memang sering-sering malah merepotkan.
Tentu saja sang ajun komisaris mengemertakan gigi. Tetapi kemudian ia tertawa, membahak-bahak, walau sedikit sumbang. Aki Johari kemudian mengajak Ramandita dan Haryanto ke ruang tengah, di mana Magdalena sudah menunggu dengan wajah tabah meski sinar matanya jelas kelihatan tegang. Ramandita menutup pintu-pintu, begitu pula dengan jendela. Aki Johari mengamparkan spray di lantai dengan bantuan Haryanto yang kelihatan pura-pura bermental baja. Padahal jari jemarinya terlihat gemetaran. Aki Johari memberi petunjuk mengenai apa yang akan dan harus mereka perbuat kelanjutannya. Kita masing-masing harus rebah telentang dengan tubuh lurus tak bergerak, mata terpejam, sambil membaca jampi-jampi perlindung diri yang sebelumnya telah kuajarkan, supaya aman. Baiklah, kita melafazkannya lagi, seorang demi seorang. Haryanto melafazkan dengan benar kata demi kata, meski sesekali tersendat gugup. Ramandita lancar, hanya Magdalena yang harus mengulang lagi dan lagi, bukan karena takut, melainkan karena jampi-jampi itu baru tadi malam ia dengar. Sementara Haryanto dan Ramandita sudah didikte 2 hari sebelumnya, yakni ketika mereka menyusun rencana upacara memanggil roh. Setelah Magdalena berhasil melafazkannya dengan jelas dan benar, Ramandita kembali mengingatkan, belum terlambat untuk mundur kekasihku. Magdalena menjawab dengan senyuman manis dan kata-kata tabah. Sepasang kekasih wajib saling mendampingi dan melindungi, bukan? Aki Johari mendam halus, lalu menunjukkan ke permukaan spray memberitahu di sebelah mana masing-masing mereka rebah. Bagaimana pula posisi dan perpaduan kaki nantinya. Posisi rebah kita akan membentuk 4 mata angin, katanya. Bukankah mata angin ada 8, Ki? Haryanto nyeletuk di dahan. Betul, tetapi kalian pasti pernah melihat 4 mata angin tambahan itu selalu dibentuk lebih pendek dari 4 mata angin utama. Nah, yang 4 lagi itu akan terbentuk sendiri dari sudut-sudut pertemuan sisi-sisi telapak kaki kita. Mari kita lihat. Mereka pun berbaring telentang sesuai petunjuk kaki Johari. Setiap pasang kaki dirapatkan sendiri-sendiri, lalu masing-masing sisi luar telapak kaki yang seorang disentuhkan ke sisi telapak kaki yang lainnya. Bila dilihat dari atas, Aki Johari menerangkan, posisi kita saat ini sudah membentuk 8 penjuru mata angin. Orang tua itu benar. Robinson mengumpat pendek di kamar pembantu, sambil matanya awas memperhatikan setiap adegan yang berlangsung di layar kedua televisi. Suara-suara dari duduk pun terdengar cukup jelas, bahkan juga napas-napas Haryanto yang keras memburu sewaktu Aki Johari memutuskan mereka berempat siap memulai upacara. Pelan dan tersendat-sendat pada mulanya, untuk kemudian terdengar bunyi kor yang bergaung semakin keras dan nyata sewaktu keempat orang di ruang duduk membacakan jampi-jampi. Sesekali ditingkahi Aki Johari dengan kalimat-kalimat mantra untuk memanggil roh leluhurnya yang bernama dan bergelar aneh-aneh, memohon bantuan mendatangkan roh yang dikehendaki. Di kamar pembantu yang juga tertutup Robinson mulai duduk dan berdiri dengan tegang dan mata membelalak, mulut terbuka dan mengeluarkan suara. Dan di luar rumah, 2 orang polisi berpakaian preman berjaga-jaga di dekat pintu pagar masuk, siap menghalangi siapa saja yang ingin berkunjung atau menyelonong tanpa dikehendaki. Salah seorang dari mereka memegang sebuah pesawat handy untuk mendengar atau melemparkan ke markas besar. Yang seorang tiba-tiba bergumam lirih, Aneh. Apa? Tanya polisi satunya lagi. Matahari mestinya panas terik di siang bolong ini, tetapi kok hawa yang menyapu wajahku terasa dingin sejuk ya?
Agaknya kau mempercayai sebuah omong kosong yang hanya pantas menakut-nakuti anak-anak Bandung itu. Aku sih malah merasa gerah. Mudah-mudahan saja ada penjual es sirup lewat di sini. Dan juga penjual mie bakso. Ia juga penjual mie bakso. Kawannya mengangguk setuju. Di ruang duduk, meski sebelumnya mesin pendingin udara telah dimatikan Ramandita, dan ruang menjadi pengap dan mengerahkan. Hawa dingin itu justru menyerang lebih tajam. Makin lama makin hebat sehingga Haryanto menggigil dengan gigi berkemeletukan. Tangan kirinya menggenggam semakin erat tangan kanan Ramandita yang juga mulai gemetar. Tangan-tangan Magdalena di sebelah lain lebih gemetar lagi. Hanya tangan Aki Johari saja yang tetap tenang dan diam. Melalui tangan kirinya ia salurkan uap hangat untuk membantu Magdalena yang sempat mengeluh karena tak kuat menahan serbuan hawa yang semakin dingin membeku. Lalu, suatu ketika Ramandita merasakan suatu getaran menyentak-nyentak di kedua telapak kakinya. Kaki-kaki lainnya yang menempel membentuk segi empat persis di lingkaran benang kuning emas juga merasakan getaran yang sama. Yang paling kuat merasakannya adalah Magdalena. Getaran menyentak-nyentak itu terasa menghujam-hujam seperti menerobos masuk lewat kedua telapak kaki. Terus merembet semakin naik dan naik, disusul perasaan ganjil bahwa ia tidak lagi berpikir sesuai kehendaknya sendiri. Ada pikiran-pikiran lain muncul mengganggu. Dan itu jelas bukan pikiran pribadi Magdalena. Pikiran asing itu bersarang lebih kuat dari pikiran asli, berusaha menguasai, lalu memperbudak semena-mena, baik jalan pikiran maupun alam bawah sadar Magdalena. Lalu roh itu pun datang, kejam dan buas tidak terkira. Kemunculan pertama roh penasaran itu didahului suara menggerang pendek bagai leher tercekik yang keluar dari celah-celah bibir Magdalena. Suatu dorongan gaib perlahan-lahan mengangkat tubuhnya, bangkit dari posisi rebah ke posisi duduk tegak lurus. Dengan bibir menggurat tajam dan galak, serta mata berputar-putar liar mengawasi sekitar. Lalu, terdengarlah desis kemarahan. "Siapa yang berani-berani mengusik diriku dari tidur yang pulas? Hei!" Aki Johari tidak mengenali suara itu, tetapi sadar apa yang ia dengar. Ramandita mengenalinya. Tahu, yang ia dengar bukan suara asli Magdalena, melainkan suara si Nona. Tetap rebah tak bergerak dengan kelopak mata terkatup rapat. Mereka berdua berusaha menarik tangan Magdalena agar rebah kembali. Pertalian badan ini antara mereka berempat tidak boleh putus. Kalau tidak, pengaruh mantra-mantra akan terpecah belah, dan Aki Johari kemungkinan besar gagal menundukkan kekuatan jahat yang bersemayam di tubuh Magdalena. Merasakan tarikan kuat pada tangan kiri kanannya, Magdalena merunduk memerhatikan. Tampak olehnya 3 sosok tubuh laki-laki rebah di sebelah kiri, kanan maupun di depannya. Manusia-manusia terkutuk. Boleh coba. Mari kita lihat siapa yang paling perkasa. Ia menggeram. Pada saat ia menggeram, Magdalena pun berjuang membelot lepas genggaman kuat di masing-masing telapak tangannya. Sekaligus ia juga berusaha menekuk lutut agar ujung kakinya terpisah dari pertautan 3 pasang kaki lelaki itu. Berusaha lolos dari lingkaran magis ciptaan Aki Johari di antara jahitan benang-benang kuning emas. Tetapi, seperti dikomando, baik Aki Johari maupun Ramandita ngotot membelot ke arah berlawanan. Magdalena gagal meloloskan diri, namun tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba, ia mengubah taktik. Tertawa menggigit, ia memandang lurus ke depan, ke arah Haryanto yang menggigil hebat saking ketakutan. "Hei, kau si brewok, bukankah kau ikut Adil memanggilku supaya bangkit dari kubur? Ini aku datang untuk meremas-remas buah pelirmu.
Awas saja. Perkataan awaslah itu ditekankan sedemikian rupa, seolah-olah ia sedang bersiap-siap melaksanakan ancamannya. Tak pelak lagi, Haryanto membuka kelopak mata seraya berteriak ngeri. Jangan. Secepat itu pula Haryanto bergerak melepaskan diri, karena mantra ditunjukkan pada roh orang yang sudah mati, bukan pada roh orang yang masih hidup. Dengan sendirinya, Haryanto mudah saja menghindar. Begitu tangannya terlepas dari genggaman Nagi Juhari maupun Ramandita, yang pada saat yang sama tengah memusatkan tenaga pada tangan-tangan mereka yang memegangi tangan Magdalena. Haryanto mencoba bangkit. Sayang, persendian lututnya lemas bukan alang-alang kepala. Hilang akal. Haryanto yang wajahnya memucat bagai kapas sewaktu melihat seringai seram dari bibir Magdalena, hanya mampu menjauh dengan beringsut-ingsut sampai masuk ke kolong meja kerja Ramandita. Merasa sedikit lebih aman, barulah Haryanto mampu menggerakkan sisa-sisa tenaga untuk melindungi diri, yakni duduk merungkut di sudut tembok yang gelap. Dan tak peduli kepalanya membentur bagian bawah bidang meja dari kayu tebal dan keras itu, usahanya untuk berteriak sia-sia saja, lantaran lidahnya makin keluh dan keluh saja. Sementara itu di atas hamparan kain spray yang lebar, Magdalena tertawa meringkik. Pertalian magis yang mengurungnya telah buyar begitu Haryanto menyeret diri ke kolong meja. Ia pun seketika beringsut menjauh, lalu duduk bersila dengan sikap santai sambil dari mulutnya terdengar suara si Nona. Ayo, kita bermain-main sejenak. Ramandita sadar akan bahaya yang mengancam. Setelah melihat apa yang ia cari, Ramandita berujar memelas. Lena. Aku Nona. Potong Magdalena. Masa lupa? Persetanan kau telah. Apa? Wajah Magdalena berubah garang. Sudah mengkhianatiku, masih juga kau menyebutku setan. Kurang ajar. Nih, rasakan. Dari mulutnya memancar sinar biru keputih-putihan, tajam menyilaukan. Ramandita cepat mengatupkan kelopak mata. Sinar menyilaukan itu lenyap. Namun hantaman kuat dari sinar itu tahu-tahu sudah menerpa tubuhnya, mendorongnya mundur. Tersuruk-suruk, lalu tiba-tiba kakinya pun terangkat. Tubuhnya melayang keras ke belakang, menghempas di tembok. Lantas jatuh tengkurap di lantai kesakitan. Magdalena tertawa terkekeh-kekeh. Tawanya berat dan rendah, namun pengaruhnya luar biasa. Karena mendadak semua benda apa saja di ruangan itu pada bergetar. Makin lama makin hebat. Botol-botol minuman tirak jatuh bergulingan lalu terempas di lantai dengan suara hingar-bingar. Disusul jatuhnya benda-benda hias dari keramik, buku-buku tebal yang tersusun rapi, patung-patung ukir buatan Bali yang semuanya tersimpan di rak lebar dan besar pada berjatuhan pula ke lantai. Salah satu buku tebal itu mendarat di kepala Ramandita yang sedang berusaha bangkit. Kepala Ramandita menegun, lalu tubuhnya kembali menengkurap di lantai terkulai. Dan kau, manusia busuk yang berlaga jadi pahlawan penyelamat. Magdalena menyeringai ke arah Aki Juhari yang kini sudah bangkit dan duduk bersila, berhadapan langsung dengan Magdalena. Dengan kelopak mata tetap terpejam rapat, mulut komat kamit membaca mantra. Telapak tangan terletak menangkup di masing-masing paha. Magdalena tersenyum manis dan berujar sama manisnya. Terimalah salam perkenalanku manusia buruk rupa. Lalu sepasang mata Magdalena diarahkan ke sebuah guci besar antik dari persoalan peninggalan zaman Batavia yang tegak bergetar di samping bawah rak besar.
Guci itu meliuk lalu jatuh pelan di permukaan lantai. Kemudian berguling sangat cepat dan melesat menuju punggung Aki Johari. Tampaknya tulang punggung Aki Johari pastilah akan remuk teredam, karena ia tetap duduk bersila tanpa melihat serbuan guci persolen dari arah belakangnya. Namun secara menakjubkan, pada detik-detik kritis tubuh Aki Johari sekonyong-konyong melayang naik ke atas, tergantung diam di antara langit-langit dan lantai, masih tetap dalam posisi bersemedi. Guci pun lewat seperti kilat di bekas tempat duduknya, terus menyerbu ke depan dengan sasaran pasti. Magdalena, senjata makan tuan. Magdalena membelalak, lantas berseru keras. Guci terangkat setiba di depan lututnya, melayang melewati kepalanya, lalu melesat terbang ke arah tembok. Guci antik bernilai jutaan rupiah itu pun pecah berantakan. Pecahnya jatuh berserakan dengan suara berderai-derai di lantai. Salah satu kepingannya melesat ke dekat Ramandita, masih terkulai lemah dan sakit. Ramandita mengenali asal kepingan benda yang terpacak ke dinding kayu rak besar di dekatnya. "Berhentilah menghancurkan segala sesuatunya, Magdalena." Ia merintih putus harapan. "Kau menghancurkan milikmu sendiri." Tetapi Magdalena yang ia sebut-sebut saat itu tengah marah besar karena hampir saja ia kena dipecundangi Aki Johari. Dengan kemarahan yang meluap-luap, ia meneruskan aksinya. Tubuh Magdalena terangkat dari lantai, terbang ke arah si orang tua yang masih tetap tergantung di awang-awang. Menyadari datangnya serangan, Aki Johari mengangkat kedua tangan dengan telapak terbuka ke depan sebagai penangkis. Begitu dua pasang telapak tangan mereka beradu, berlangsunglah adu kekuatan tanpa suara. Aki Johari tetap tidak berusaha melihat ke arah lawan untuk menghindari tusukan sinar sejenis laser dari mata Magdalena. Tahu siasat lawan, Magdalena mengarahkan sinar biru dari matanya pada kedua pasang tangan mereka yang saling mendorong. Terjadilah percikan-percikan api berwarna biru, putih, dan kuning, lalu merah. Magdalena tampak meringis, sakit dan marah luar biasa. Akan halnya Aki Johari, meskipun tidak tampak mulutnya meringis, jelas terlihat sedang menanggung azab sengsara. Dari sudut-sudut mulutnya yang mengatup rapat, menetes keluar butiran-butiran darah, dan lebih banyak lagi dari lubang-lubang hidung serta telinga. Akhirnya Aki Johari membuka mulutnya juga, hanya untuk melepaskan geraman keras dan pendek. Akibatnya Magdalena terdorong mundur ke belakang, lalu jatuh ke lantai di atas kedua kakinya. Limbung sejenak, kemudian berdiri gontai. Adapun Aki Johari posisi medinya pecah, lalu disertai rintihan derita yang memilukan tubuhnya, jatuh terempas di lantai. Pantatnya lebih dulu terempas, menimbulkan perasaan penting di dak kepalang. Mata berkunang-kunang. Kemudian orang tua yang malang itu meliuk terkulai diam di lantai, tak bergerak. Melihat itu, ketakutan Haryanto yang bersembunyi di kolong meja kerja tibalah di titik puncak. Ia menggerang sambil merasakan cairan hangat mengalir deras membasahi selangkangan serta paha celananya. Cairan itu juga mengalir lalu mengenang di lantai. Magdalena pun mengerutkan dahi, mengumpat tak senang. "Bau pesing apa ini?" Hidungnya kembang kempis mengendus-endus. Setelah mengetahui apa dan dari arah mana bau pesing itu, Magdalena melangkah cepat lalu membungkuk mengawasi ke bawah meja. Kau kiranya sungguh tak sopan kencing seenaknya di depan orang menghina ya?" Lantas sebelah tangannya terulur ke depan. Haryanto yang tak berdaya ditarik dari kolong meja, diseret sepanjang lantai sambil terus dicaci maki. Haryanto hanya mampu mengeluh karena tidak ada yang dapat dia perbuat.
Tubuhnya sudah loyo, kesadarannya pun mulai hilang. Tetapi aneh bin ajaib, di saat tubuhnya diangkat secara ringan seperti mengangkat karung berisi kapas saja lainnya. Hanya dengan sebelah tangan Magdalena saja, mendadak Haryanto memperoleh kekuatannya kembali. Itu pun cuma untuk menjerit. Tolong, tolong, dia mau membunuhku, tolong. Ramandita mengangkat kepalanya. Matanya nanar memandang tubuh sahabatnya yang siap dilempar ke tembok. Sementara yang melemparkan ambil ancang-ancang diiringi tawa mengikik berkepanjangan. Ramandita berengsut duduk, berusaha membuka mulut untuk memohon Magdalena tidak berlaku kejam pada sahabatnya. Pada saat itulah pintu depan didobrak orang dari luar. Dua polisi berpakaian preman yang tadi sudah tak sabar mendengar suara ribut-ribut di dalam rumah menyerbu masuk. Serbuan mereka dibarengi pula oleh serbuan AKP Robinson Tarigan yang menendang terbuka pintu tembus ke koridor belakang. Kemunculan mereka yang serempak didahului suara hingar-bingar pula menarik perhatian Magdalena. Tangannya diturunkan, Haryanto pun jatuh, namun tidak terlalu keras. Beruntunglah dia mendarat di tempat empuk, yakni di atas perut Aki Johari, dan pingsanlah Haryanto seketika. Ramandita mampu juga duduk lalu bersandar susah payah di tembok. Adapun dua polisi berpakaian preman, begitu masuk langsung tertegak diam dalam posisi menggelikan. Sebelah kaki terangkat, tubuh condong ke depan, tangan terkepal dengan siku menekuk. Posisi berlari menyerbu, tetapi tanpa kelanjutan apa-apa. Tak ada lagi gerakan yang mampu mereka lakukan. Begitu mata mereka berdua bertemu dengan mata Magdalena, Robinson Tarigan tak kurang-kurang sial. Sejenak ia terhindar dari perhatian Magdalena. Tangannya terangkat, dan tangan itu sudah menggenggam sepucuk pistol dengan laras tertuju lurus ke kepala Magdalena. Menyerah atau kutembak, desisnya. Magdalena pelan-pelan memutar kepalanya. Ia mengawasi sang ajun inspektur dengan pandangan heran. Kemudian pelan-pelan bibirnya tersenyum. Tembaklah, tembaklah, bisiknya tajam. Ia berjalan maju ke arah Robinson dengan degu tegak, menantang. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.